Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa ballagar rasulun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat Islam, nikmat ihsan, lebih-lebih nikmat iman. Inilah nikmat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu jaga sebaik mungkin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada kita semua. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik. Sebagaimana disinyalir dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang terbaik, ada keteladanan yang perlu kita ikuti dalam kehidupan kita. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan dan ampunan. Namun, salah satu hakikat puasa yang paling mendalam yang sering disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditekankan oleh para ulama, bahwa puasa adalah junnah atau perisai. Oleh karena itu, insya Allah di waktu yang penuh mubarakah ini, insya Allah saya akan mengangkat tema, yakni puasa adalah perisai dari api neraka. Saudaraku dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatum minan nar kajunnati ahadikum minal kitab. Puasa adalah perisai dari api neraka, sebagaimana perisai dalam peperangan. Keluarga Madrasah Istiqlal Jakarta yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 poin yang harus diperhatikan tentang perisai itu sendiri. Yang pertama, perisai dari hawa nafsu dan dosa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga maghrib. Lebih dari itu, puasa adalah perisai spiritual untuk menahan diri dari berbagai hawa nafsu dan panca indera agar tidak melakukan hal-hal yang tercela, mengandung dosa atau melanggar syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, memuasakan mulut dan panca indera, sebagaimana sering diungkapkan, sering disampaikan guru kita, Menteri Agama Bapak Profesor Dr. Kiai Nasaruddin Umar MA, menegaskan bahwa pengendalian diri yang paling utama adalah mempuasakan mulut dari perkataan yang sia-sia, bohong, fitnah, atau membicarakan aib orang lain. Mulut yang tidak dijaga, meski fisiknya lapar, akan menjadikan puasa kehilangan berkah dan perisainya, bahkan menjadi bolong. Kalau sudah bolong dan robek-robek, berarti gampang musuh memasuki kita, bahkan menyerang kita. Kalau begitu, lebih baik diam saja. Adalah bijaksana jika tidak ada hal yang penting yang perlu kita bicarakan. Pemirsa dimanapun Anda berada. Dan yang ketiga, perisai dari api neraka. Jika seseorang mampu menjaga puasanya dari perbuatan dosa dan menjaga anggota badannya, maka puasa tersebut akan menjadi benteng kokoh yang menjauhkan seseorang dari kebinasaan di akhirat dan api neraka. Yang keempat, perisai dari penyakit hati dan egoisme. Puasa
melatih kita untuk bersifat qanaah, merasa cukup, meredam keserakahan, dan menstabilkan emosi. Dengan merasakan lapar, perisai ini menghancurkan egoisme diri dan menumbuhkan rasa kemanusiaan serta kepedulian sosial. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya menjelaskan 3 makna puasa sebagai perisai. Yang pertama, yakni puasa sebagai perisai dari api neraka. Disebutkan juga puasa diibaratkan perisai yang digunakan saat berperang untuk melindungi diri dari serangan musuh. Dan yang kedua, puasa sebagai perisai yang menjaga pemiliknya dari syahwat yang melukainya. Dalam melaksanakan puasa, umat Islam seyogianya bahkan diharuskan menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan membatalkan pahala puasa. Terus yang ketiga, puasa sebagai perisai dari melakukan dosa dari api neraka. Puasa dikatakan benteng dari melakukan dosa dan api neraka, karena dengan berpuasa seseorang menahan dirinya dari ajakan syahwat, di mana neraka diliputi oleh syahwat. Hadirin, jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki dan merefleksikan diri kita. Puasa yang hakiki akan melindungi jiwa dan tubuh kita dari hal-hal yang merusak, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berpuasa dengan sepenuh hati, dengan iman yang kokoh. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sekian dari kultum yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.